Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, siapa di sini yang udah mandi? Saya, Bu. Oh, udah ada sarapan? Sudah, Bu. Belum. Siapa nih yang belum makan? Romi, Bu. Romi, kenapa belum makan? Nggak enak sayur. Nggak enak sayur. Jadi harus makanannya yang enak. Oke, di sini siapa yang ngantuk? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan mengadakan kebaktian. Siapa di sini mau yang melakukan kebaktian ke depan? Eva, Bu. Oke, Eva, silakan. Baiklah, teman-teman. Teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita ibadah sejenak. Kita angkat lagu pujian kita. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3, ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikannya. Mari kita bersukaria. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur buat setiap kasih-Mu. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur buat setiap kasih pada saat hari ini. Hari ini Tuhan sukacita yang luar biasa boleh kami rasakan. Khususnya Tuhan kami masih boleh hadir untuk memulai proses belajar mengajar kami. Mari Tuhan mampukan kami untuk boleh menerima setiap pelajaran yang akan dibagikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang waktu ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Eva udah membawakan. Ya, Bu. Oke, pelajaran pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen nama-namanya. Bilang hadir, kalau hadir bilang absen. Oke. Ya, Bu. Oke, Bu. Ibu akan panggil satu persatu namanya ya. Ya, Bu. Eva, Hadir, Bu. Teti, Hadir, Bu. Roni, Hadir, Bu. oke. Berarti hadir semua kan? Iya, Bu. Oke. Kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang ibadah yang sejati. Apa itu? Ibadah yang sejati. Tahu nggak apa itu arti ibadah yang sejati? Nggak tahu, kalau ibadah sejati itu selalu mengikuti ibadah, Bu, Sister Romi. Ibadah. Tapi ada nggak yang tahu lagi selain Romi bilang ibadah itu seperti yang tadi? Kalau menurut saya kan, Bu, kalau ibadah sejati itu dimanapun tempat kita, banyak orang atau dimanapun di keluarga kita tetap menunjukkan sikap yang baik, Bu, yang diajarkan sama Tuhan, Bu. Oke, benar. Dan ada juga yang seperti umumnya ya, kita harus beribadah ke gereja, ibadah yang sejati. Bisa dilakukan di sekolah, di rumah, ataupun di gereja. Jadi tahu nggak seperti apa kita ibadah di gereja ataupun di sekolah, di rumah gitu? Ada tahu nggak? Tahu, Bu, kalau ibadah di rumah itu seperti kebaktian, Bu. Kebaktian. Selain itu, Terus apa lagi? seperti kita melakukan memuji, Memuliakan Tuhan, Bu. selesai. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca bergantian. Oke, dimulai dari Eva. Ibu, dengan judul perikop persembahan yang benar.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dari menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Berarti di dalam Alkitab ini yaitu tentang persembahan yang benar. Berarti kita sebagai orang Kristen harus melakukan persembahan yang benar di mata Tuhan. Seperti apakah itu persembahan yang benar di mata Tuhan? Memberikan, misalnya kan Bu, kalau kita beri itu nggak usah diingat-ingat. Kalau melakukan kebaikan itu tidak perlu diungkit-ungkit Bu. Tidak boleh meminta imbalan. Jadi itu sama dengan ibadah kita yang sejati, yang daripada hati kita yang paling dalam. Maka dari itu kita harus selalu memberikan persembahan yang benar. Seperti dalam perjanjian lama yang dikatakan itu ibadah sudah ada sejak dahulu kala seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu memuji Tuhan. Dia itu menyembah dan memuji Tuhan satu-satunya. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya. Tahu nggak siapa anak-anak Adam dan Hawa? Tahu Bu, Kain dan Habel ya Bu. Iya, Kain dan Habel. Kain dan Habel itu diajarkan untuk Melakukan persembahan. Memberikan persembahan yang benar. Melakukan persembahan yang benar. Dan banyak lagi tokoh-tokoh seperti Set, Habel dan Nuh, yaitu memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu seperti apa yang mereka punya. Seperti Nuh lah. Nuh kan menyembah dan memuji. Dia kan tinggal di tempat kota yang jahat. Tahu kan kotanya itu yang penuh dengan orang-orang berdosa. Dia itu hanya tidak mau mengikuti masyarakat yang di sana. Dia hanya mau memuji dan memuliakan Tuhan. Maka dari itu kita harus mencontohkan seperti tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, seperti perjanjian lama maupun perjanjian baru, untuk melakukan persembahan yang benar. Siapa di sini mau melakukan persembahan yang benar untuk dimanapun, di masyarakat, di sekolah, ataupun di rumah, di gereja? Siapa mau? Saya Bu. Baiklah. Sebelum berarti kesimpulan dari pembelajaran kita ini yaitu ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan ibadah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan dalam mencakup ungkapan rasa syukur, rasa takut, rasa hormat, puji dan disukai atau
sukacita kepada Tuhan. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, Ibu akan mengasih tugas kepada murid-murid, yaitu baca Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, di mana minggu depan Ibu akan tanyakan satu-satu, itu harus dihafal. Oke? Iya, Bu. Oke. Sebelum kita akan menutup pembelajaran kita berdoa. Tuhan Allah, kami bertanah dalam kerajaan surga, puji syukur Kamu Bapa, kami sudah siap melakukan proses belajar mengajar Bapak. Bapak berkati murid-murid kami ini agar mereka dapat melaksanakan apa yang didengarnya Bapak-Bapak. Ini doa dan sempurna sempurnakan dalam anakmu Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Ibu akan pamit dari kelas ini. Selamat pagi anak-anak.